Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Kali ini kita akan memperbincangkan mengenai perjanjian internasional. Perjanjian internasional, definisi daripada perjanjian internasional, kalau kita melihat di dalam Konvensi Wina tahun 1969, ada di dalam pasal 2, ya, yakni perjanjian internasional adalah sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Dan perjanjian internasional ini adalah ada dalam instrumen tunggal ataupun juga instrumen lebih dari 2 instrumen yang kemudian berkaitan dengan apapun yang kemudian diatur ya di dalam perjanjian internasional tersebut. Di dalam hukum nasional Indonesia, perjanjian internasional kemudian didefinisikan oleh undang-undang tentang perjanjian internasional, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Ya, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban internasional di dalam hukum APRI. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, bahwa perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber hukum internasional lainnya. Ya, di materi yang sebelumnya mungkin sudah pernah Ibu sampaikan bahwa sumber hukum internasional ada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Nah, perjanjian internasional sendiri masuk di dalam sumber hukum primer, hukum internasional, atau sumber hukum utama daripada hukum internasional. Lantas, Profesor Mokhtar Kussumadmaja mengetengahkan bahwa perjanjian internasional adalah sebagai perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat dari hukum tertentu. Sedangkan Oppenheimer dan juga Lauterbach bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang kemudian mengadakannya. Baik, teman-teman, bahwa klasifikasi daripada perjanjian internasional ini ada beberapa klasifikasi ya. Yang pertama adalah kita bedakan menurut subjeknya. Ya, menurut subjeknya, perjanjian internasional ini ada yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum dalam hukum internasional, ataupun kemudian oleh organisasi internasional. Ya. Kemudian menurut isinya, perjanjian internasional ini dapat dibedakan dari politik, apakah itu kemudian perjanjian ekonomi, hukum, ya, wilayah, ya, kemudian persoalan kesehatan dan lain sebagainya. Menurut fungsinya, perjanjian internasional bisa kita bagi, ya, ada lawmaking treaties, ya, ada treaty, ada kontrak, ya, itu adalah fungsi. Kemudian menurut prosesnya adalah proses yang penting ya, ataupun 3 tahap, sedangkan proses yang kemudian sederhana ini hanya 2 tahap. Kemudian pergolongan daripada perjanjian internasional ya. Yang pertama adalah treaty kontrak. Ini perjanjian seperti suatu kontrak yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Contoh, ini perjanjian mengenai dui kewarganegaraan antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian perjanjian perbatasan ya antara negara dengan negara. Perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia, atau Indonesia dengan Amerika, ataupun Saudi dengan Amerika. Perjanjian pemberantasan penyelundupan, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah lawmaking treaties, ya, yakni perjanjian yang meletakkan ketentuan ataupun kaidah hukum bagi masyarakat internasional.
Contohnya saja adalah Konvensi Jenewa ya tahun 1949. Konvensi Jenewa ini mengenai perlindungan hukum korban perang. Kemudian juga Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik antar negara-negara di dunia. Kemudian ada beberapa istilah-istilah yang kemudian muncul dan sering kita jumpai dalam perjanjian internasional. Ada istilah traktat atau treaty. Traktat atau treaty ini adalah sebuah perjanjian yang paling formal, yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Nah, traktat ini adalah perjanjian yang kemudian khusus mencakup bidang politik dan bidang ekonomi. Selanjutnya adalah convention, yakni persetujuan formal yang bersifat multilateral. Multilateral ini berarti lebih dari dua negara. Konvensi biasanya tidak berurusan dengan policy atau kebijakan ya tingkat tinggi. Sedangkan untuk persetujuannya daripada konvensi ataupun convention ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil yang berkuasa, ya harus kemudian dilegalisasi oleh para wakil-wakil daripada negara-negara tersebut karena ini nanti berkorelasi terhadap legitimasi ataupun pengesahan daripada konvensi tersebut. Ya banyak contohnya konvensi CEDAW, kemudian konvensi tentang hak-hak sipil dan juga politik, ya, dan juga konvensi-konvensi yang lain. Kemudian protokol, yakni persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Nah, protokol ini biasanya mengatur ya masalah-masalah tambahan ataupun penafsiran-penafsiran klausul-klausul tertentu ya yang mungkin di dalam treaty ataupun kemudian di dalam konvensi ini belum jelas ya, maka kemudian diatur kemudian. Selanjutnya adalah persetujuan atau agreement, yakni perjanjian yang bersifat teknis administratif. Agreement ini tidak diratifikasi ya karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi. Nah, ratifikasi ini kan terkait dengan masalah pelaksanaan ataupun implementasi ya, dan juga legitimasi ataupun kemudian penerapannya di sebuah negara. Nanti itu kaitannya adalah terkait dengan apakah kemudian negara tersebut menganut monisme, dualisme atau seperti apa. Nah, tadi ya bahwa ada yang kemudian perlu diratifikasi, tapi juga ada yang tidak perlu diratifikasi ya, karena agreement ini bentuknya sederhana gitu. Kemudian arrangement atau perikatan ya, yakni istilah yang biasa digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Jadi tidak seresmi traktat dan juga konvensi, sederhana saja. Kemudian proses verbal, yakni catatan-catatan ataupun kesimpulan daripada konferensi diplomatik atau suatu permufakatan yang dibuat oleh negara-negara. Nah, proses verbal ini juga tidak diratifikasi. Selanjutnya adalah statute atau piagam, yakni himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan tertentu ya, seperti misalnya adalah pengawasan internasional yang mencangkup tentang minyak, kemudian lapangan kerja, lembaga-lembaga internasional dan lain sebagainya. Piagam ataupun statute ini digunakan sebagai alat tambahan dalam pelaksanaan konvensi ataupun suatu konvensi ya, seperti piagam kebebasan transit di suatu negara. Kemudian ada lagi istilah declaration atau deklarasi. Deklarasi merupakan perjanjian internasional yang berbentuk traktat. Ya. Namun deklarasi ini bersifat dokumennya tidak resminya. Deklarasi sebagai traktat bila menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan dari traktat. Jadi kelanjutan dari traktat itu sendiri, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran daripada traktat atau konvensi. Nah, deklarasi sebagai sebuah persetujuan tidak resmi bila kemudian mengatur hal-hal yang dianggap tidak penting.
tidak urgent. Kemudian istilah yang selanjutnya lagi ada namanya modus vivendi. Modus vivendi adalah sebuah dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, ya, sampai kemudian berhasil diwujudkan perjumpaan ataupun sebuah dokumen yang kemudian lebih bersifat sistematis, lebih bersifat resmi, ya, terinci, ya, dan di dalam modus vivendi ini tidak memerlukan ratifikasi. Ada lagi pertukaran nota, ya. Pertukaran nota ini adalah merupakan metode yang tidak resmi, tapi akhir-akhir ini banyak kemudian digunakan, banyak kemudian dipakai, ya. Biasanya pertukaran nota ini dilakukan oleh wakil-wakil militer negara, ya, dan kemudian bersifat multilateral. Jadi bukan hanya satu dua negara, tapi banyak negara. Akibat daripada adanya pertukaran nota, ini adalah timbulnya kewajiban yang menyangkut daripada negara-negara yang kemudian bersepakat untuk membuat perjanjian. Oke, istilah lain ya di dalam perjanjian internasional adalah final act atau ketentuan penutup, yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, kemudian nama utusan yang perlu diundang, serta masalah yang disetujui oleh konferensi dan juga tidak memerlukan ratifikasi. Dan terakhir adalah ketentuan umum atau general act, yaitu traktat yang dapat bersifat tidak resmi ataupun bersifat resmi. Nah, dulu ini contohnya ya adalah pernah waktu itu LBB, Liga Bangsa-Bangsa, menggunakan ketentuan umum arbitrase untuk kemudian menyelesaikan secara damai pertikaian internasional di tahun 1928. Sebetulnya masih banyak lagi ya terkait dengan contoh-contoh daripada perjanjian internasional. Nanti silahkan teman-teman bisa mencari ya, misalnya charter, fakta, kovenant itu apa. Nah, ini tugas untuk teman-teman. Silahkan untuk kemudian nanti lebih mendalami lagi ya. Selanjutnya adalah terkait dengan kekuasaan membuat perjanjian. Kewenangan daripada membuat perjanjian ini memang kemudian terkonsentrasi kepada kewenangan mutlak dari eksekutif atau kepala negara yang sebagai kemudian kepala eksekutif. Nah, untuk sistem presidensial sendiri, ya karena kepala negara dan kepala pemerintah ini jadi satu ya, maka ini adalah tugas daripada presiden. Namun ada juga ya di negara tertentu seperti misalnya Turki ya, di mana bahwa kekuasaan untuk membuat perjanjian adalah kewenangan mutlak dari legislatif ya, yakni parlemen untuk kemudian memberikan ataupun pengesahan daripada perjanjian. Jadi memang kemudian dikembalikan lagi kepada negara-negara terkait bagaimana terkait dengan pembagian ya dalam hal pembuatan perjanjian internasional. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan sedikit, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.